Selamat pagi Bolowarmo, koran online edisi 5 September kembali menyapa Bolowarmo semuanya. Oke, kita langsung aja menyimak beberapa berita terhangat yang sudah dirangkum oleh redaksi. Ada 5 berita, kita langsung ke berita pertama Bolowarmo. Ini kemarin ada tuntutan dari warga dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling. Mereka meluruk kantor Pemkab Pasuruan. Nah, para warga ini menyampaikan penolakan relokasi di tanah sengketa dengan TNI Angkatan Laut. Jadi mereka berorasi sampai juga membawa keranda dengan ditaburi bunga-bunga seperti itu. Jadi mereka berorasi menolak relokasi begitu. Nah, warga 10 desa ini memang menolak penggusuran, penembakan, peluru nyasar yang memang sampai sekarang itu belum terselesaikan Bolowarmo. Jadi aksi ini aksi damai, hanya menyuarakan aspirasi rakyat selama ini yang jarang katanya sih tidak didengarkan oleh Pemkab Pasuruan. Juga sebagai simbol untuk mengingatkan kembali memori tragedi Alas Logo yang berlangsung tahun 2007 lalu. Begitu. Dan akhirnya aksi ribuan warga ini terjawab dengan sikap yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron. Jadi beliau menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan berjanji akan menuntaskan konflik sengketa lahan antara warga dengan TNI Angkatan Laut. Nah, proses relokasi ini juga katanya bakal ditolak seperti itu. Kita tunggu saja bagaimana langkah-langkah Pemkab juga untuk membantu warga ini supaya konflik ini segera selesai. Karena kan banyak pihak yang dirugikan tuh karena konflik ini yang tidak kunjung selesai. Baiklah, kita langsung ke berita berikutnya ini. Ada seorang pria yang menawarkan jasa pengurusan sertifikat. Dia asal Nguling. Jadi dia itu telah melakukan penipuan hingga puluhan juta rupiah. Waduh, serem juga ya karena ternyata yang ditipu itu bukan warga biasa juga gitu. Mulai dari juragan hingga kepala desa Bolowarmo. Waduh, serem nih. Nah, ia ditangkap oleh Polsek Grati itu saat berada di Probolinggo, di tempat persembunyiannya. Hendra ini memang namanya Hendra ya Bolowarmo, Hendra Faranata, masih 27 tahun lah kira-kira. Ada 4 orang yang mengaku menjadi korban dan hartanya dikuras oleh tersangka begitu. Jadi dia menawarkan jasa pengurusan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Dan jasa ini tentunya nggak gratis ya Bolowarmo. Ada uang puluhan juta yang terkumpul yang diperuntukkan katanya sih sebagai biaya administrasi pengurusan dan uang jasa. Tapi sampai setahun lamanya nggak ada tuh yang namanya sertifikasi tanah yang selesai begitu. Akhirnya mereka melaporkan si Hendra. Oke, lanjut. Nah, aku mau membawakan kabar gembira buat para perangkat desa. Jadi, pemerintah akan memberikan penghasilan tetap ini Bolowarmo kepada perangkat desa mulai tahun depan. Nah, gaji perangkat desa ini insya Allah bakal setara dengan gaji pokok aparatur sipil negara ASN golongan 2A. Begitu. Sedep ya. Jadi, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah mengenai penghasilan tetap ini. Salah satunya berisi tentang anggarannya yang bersumber dari anggaran dana desa, terus juga penghasilan yang setara dengan ASN golongan 2 begitu. Katanya sih supaya kinerja dan pelayanan di desa itu semakin bagus. Makanya gajinya juga diberi penghasilan tetap seperti itu. Baiklah, semoga lancar ya dan tidak dikorupsi begitu. Soalnya dana desa itu benar-benar empuk begitulah. Oke,
Lanjut ini Bolowarmo masih seputar politik pemerintahan. Kalau ini soal anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mencermati gerakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nah, Menteri Keuangan ini memang menjanjikan bakal ada penurunan tarif pajak melalui rancangan undang-undang baru di sektor perpajakan Bolowarmo. Sementara itu, Misbahun menilai bahwa mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tengah berupaya agar kembali masuk pada kabinet Presiden Jokowi periode mendatang. Jadi selama 2 hari ini kan memang ramai ya pernyataan mengenai Sri Mulyani, rencana pemerintah memangkas pajak penghasilan korporasi dari 25% menjadi 20% saja. Dan yang menjadi pertanyaan oleh legislator Golkar ini, sebenarnya kan ini sudah masuk dalam nawacita pertama nih. Kenapa program-program tersebut baru mau dilaksanakan pada periode kedua kepemimpinan Bapak Jokowi begitu? Harusnya katanya Misbahun, Sri Mulyani itu sudah sejak awal bisa mereformasi perpajakan. Dan ya ini merupakan ide Presiden Jokowi. Alih-alih mengusulkan RUU untuk mereformasi perpajakan, justru Sri Mulyani memasukkan RUU Bea Materai ke DPR. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya, karena kan kemarin juga ramai tuh. Bapak Jokowi meminta, udah stop, jangan bisik-bisikin saya begitu-begitu, jangan tanya-tanya terus mengenai menteri, jatah menteri, segala macamnya. Tapi ya memang ada saja. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya Bolowarmo. Oke, lanjut kita ke berita terakhir. Wah, ini kabar gembira banget nih. Gapura yang berdiri di perbatasan RT 22 RW 08 Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari terpilih menjadi salah satu dari 40 gapura kategori umum yang mendapatkan hadiah dari Presiden. Yeay! Jadi keren banget sih ini, karena satu-satunya gapura yang di Pasuruan yang mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi itu ada di Purwosari, Bolowarmo. Mereka mengangkat tema budaya Jawa warisan leluhur dengan lambang Garuda di tengah, 2 wayang di kiri dan kanan, serta tulisan Dirgahayu Indonesia yang bermotif huruf Jawa. Kreatif ya, kreatif dong. Dan ini memang merupakan swadaya dari masyarakat. Mereka bekerja sama baik dari segi iurannya, juga pembuatannya gotong royong. Keren, selamat untuk Dusun Damar, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari. Oke, itu dia tadi beberapa berita menarik yang sudah dirangkum oleh redaksi. Jangan lupa untuk update informasi di www.wartabromo.com dan Warta Bromo TV. Pamit dulu ya, bye!